Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ada sebuah hal yang paling membuat kita bahagia ketika kita memahami ternyata emang benar ada 1, 2, 3 hal yang salah selama ini dalam hidup kita, dan ternyata solusinya itu simple, gampang banget, namun benar. Ya, selamat datang di hari ini di salah satu video konten Pagar Kehidupan yang saya jamin seizin Tuhan bisa kembali menampar kamu ya. Tapi tenang aja, tamparan ini saya berikan dengan penuh kasih sayang kok. Sini deh, anggap saja saya ada di sebelah kamu, terus saya memeluk kamu dengan pelukan hangat ya. Kenapa? Karena saya tahu banget nih, sepertinya belakangan kemarin ada 1, 2, 3 masalah dalam hidup kamu ya, yang enak untuk dipecahkan bersama saya sambil kita ngobrol pelan-pelan. Ya, anggap saja kita lagi ngopi, kita ngobrol, membicarakan topik yang seru di hari ini. Siap untuk ketampar? Yuk kita bahas, ini seru. Jadi gini teman-teman, kamu pengen gak mendapatkan sesuatu hal yang bikin kamu jadi enak hidupnya? Nggak, serius nih, saya tanya dulu, tolong kamu jawab dengan jujur di hati aja deh. Kamu pengen nggak sih bener-bener mendapatkan sesuatu hal yang bikin kamu jadi ngerasa enak dalam hidup? Mau atau tidak? Jawab yang keras di dalam hati aja. Mau ya? Mau banget atau mau aja? Yang penting mau. Nah, dengerin, ini penting nih. Coba sekarang saya ingin kamu menganalisa hidup kamu. Kita analisa hidup kita sendiri. Bener gak sih ketika kemarin kita menginginkan sesuatu tuh, nah kita menginginkan hal itu, bener atau enggak ketika kita malah mau menginginkan sesuatu, kok sesuatu itu malah gak dapet ya? Tapi bener gak sih di saat kita lagi gak menginginkan sesuatu itu lagi, itu malah dapet? Bener gak? Contohnya gini deh. Ada sebuah masa di mana kamu dulu tuh pengen banget mendapatkan A. Nah ya kan, pengen banget nih A. Entah itu berupa orang, entah itu berupa benda, entah berupa kejadian, apapun itu. Begitu kamu pengen banget, nggak dapet tuh. Tapi begitu kamu udah nggak pengen lagi, ya udahlah aku capek menginginkan A, aku ikhlasin deh gitu ya. Tapi anehnya malah A itu dapat, dan bahkan bukan cuma dapat, kamu dapat A beserta juga dengan bonus-bonus yang datang bersama A tadi. Pernah atau enggak kamu renungkan baik-baik dan tuliskan, ceritakan di komentar kisah apakah itu. Biar saya tahu, nanti saya baca dan berikan hati. Silakan. Relate banget gak sih? Iya kan? Ini bener-bener sebuah hal yang bisa dibilang kita banget. Sambil kamu sharing di komentar, sambil saya cerita kisah saya dulu yang ada kaitannya dengan materi di hari ini beserta solusinya. Kenapa kamu begitu? Teman-teman, gini. Kita kalau ngebahas ilmu daging seperti ini, mau nggak mau saya harus menyentuh ajaran agama. Nah, saya ini adalah seorang muslim, jadi izinkan saya menjadikan agama Islam saya sebagai tolak ukur untuk menjadi kiblat materi di hari ini ya. Saya mau tanya nih bagi sahabat-sahabat saya juga yang beragama Islam atau Muslim nih ya. Islam itu ngajarinnya apa sih teman-teman kalau soal dunia? Kamu sadar nggak? Saya ulangi pertanyaan saya. Agama kita sebagai seorang Muslim nih, yaitu Islam, itu ngajarinnya apa sih kalau tentang dunia? Saya mau tanya dong, apakah Islam mengajarkan kita untuk mengejar dunia? Atau kebalikannya, Islam mengajarkan kita untuk melupakan dunia? Apa jawaban kamu? Jawab dalam hati aja. Kalau kamu menjawab salah satu di antara keduanya, maaf, jawaban kamu salah. Karena yang paling benar itu adalah begini. Dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, Islam itu mengajarkan kita tidak boleh mengejar dunia, namun tidak boleh juga melupakan dunia. Loh kenapa? Karena kita diturunkan di dunia ini untuk mendapatkan ujian kan? Saya ulangi, kita manusia diturunkan oleh Yang Maha Kuasa ke dunia ini untuk diuji. Kalau kita lulus ujian masuk surga nanti di akhirat, kalau nggak lulus ya masuk neraka. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, gimana ceritanya kita bisa ikut ujian kalau kita malah kabur, melupakan ujian, melupakan dunia, lupakan dunia. Gimana kita mau lulus, orang ujiannya aja kagak. Dan kalau kita mengikuti ujian, kemudian kita lalai mencintai dunia, lulus nggak?
nggak lulus. Karena yang benar adalah, dengerin, yang Maha Kuasa itu pengen kita berada di tengah-tengah. Saya ulangi, dalam ajaran saya sebagai seorang muslim nih, saya diajarin guru-guru saya. Islam itu mengajarkan umat manusia untuk tetap selalu di tengah-tengah. Tidak mengejar tapi tidak memusuhi. Nah, itu yang menjadi solusi hidup kamu, teman-teman. Apapun keyakinanmu. Gini, kamu tadi sudah cerita, ketika menginginkan sesuatu itu malah menjauh ya mas, betul nggak? Tapi begitu kita nggak mau lagi, sesuatu itu malah datang. Kenapa? Ya karena ini. Ketika kita mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, itu bukan sesuatu hal yang diridhoi Tuhan. Saya ulangi, ketika kita terlalu mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, itu bukanlah sesuatu yang diinginkan atau diridhoi Tuhan. Tapi begitu kita ikhlas melepasnya, ada perasaan ikhlas, itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Begitu kita ikhlas, itu yang diridhoi Tuhan, dikasihlah apa yang kita mau tadi. Paham nggak sekarang? Jelas ya? Nah ini yang akhirnya saya sadari, oh inilah sebabnya kenapa dalam hidup ini rata-rata kalau kita masih mau mencari, ngotot, nggak ketemu tuh apapun. Tapi begitu kita udah nggak nyari, secara nggak sadar kita ikhlas. Di saat kita ikhlas, di saat itulah yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan Tuhan, supaya manusia itu ikhlas aja lagi, nggak usah ngotot, titik, nggak ada koma tuh. Bener nggak? Coba renungkan deh, terutama kamu nih, ya, yang sekeyakinan dengan saya, pernah belajar agama, pasti setuju. Iya kan? Nah ini yang seharusnya kita pakai lagi dalam hidup nih. Kita di zaman modern ini suka lupa dan mengabaikan ajaran agama nih. Mentang-mentang udah ngerasa paling pinter kita, udah ngerasa berilmu, apalagi kalau gelarnya banyak tuh sampai berderet-deret, udah ngerasa kita mohon maaf paling pinter dah. Iya kan? Begitu belajar agama, enggak. Aku sorry deh. Aku orangnya scientific. Ya elah scientific. Orang ngaku scientific tapi nggak belajar agama, itu berarti nggak scientific. Kenapa? Karena keyakinan saya sebagai orang muslim itu ilmiah. Jadi kalau kamu mengaku sebagai orang ilmiah tapi mengabaikan agama, itu berarti aneh. Ibarat kata seseorang ahli matematika yang membenci angka. Aneh nggak? Aneh, sama. Paham sampai di sini? Nah sebentar. Ini baru appetizer-nya aja nih. Ini baru makanan pembukanya aja. Seru tapi udah daging ya? Belum. Ini belum klimaksnya. Dengerin baik-baik. Pertanyaan berikutnya gini mas. Oke. Ini masuk akal. Setelah saya renungkan ini bener juga ya mas ya. Dan emang bener sih ketika saya nggak mau sesuatu lagi, ikhlas kok malah dapet mas. Nah pertanyaan berikutnya mas. Kalau begitu bagaimana cara saya bisa menggunakan ilmu yang Mas Aryan ajarkan ini nih, yang landasan ilmu agama juga sebenarnya, untuk kehidupan saya sehari-hari? Bagaimana caranya dan saya tuh bingung mempraktekkan ini untuk kehidupan saya. Oke, begini caranya. Dengerin dan kamu resapi dulu baru nanti praktekin ya. Simple kok, sederhana. Sekarang kamu pikirin apa yang kamu mau. Ya, pikirin dulu apapun yang kamu mau, pikirin satu aja. Apapun yang pengen banget kamu dapetin, baik itu manusia, barang, benda, ataupun kejadian, pikirin itu sekarang kamu inget baik-baik sejelas-jelasnya di pikiran kamu. Sudah? Oke, sekarang kamu sambil mengingat itu, saya ingin kamu sadari satu hal. Apa itu mas? Lupakan itu semua. Waduh, ini aneh lagi nih si Mas Aryan nih. Aneh mas, loh kenapa aneh? Lah buat apa saya capek-capek disuruh mikirin kalau ujung-ujungnya saya disuruh lupain. Nah ini dia dagingnya, dengerin. Tadi kan di depan saya nanya sama kamu pengen mendapatkan sesuatu hal yang bikin kamu nikmat di dunia ini, pengen gak? Nah sesuatu hal yang bersifat kenikmatan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kamu tuh gak jadi dapetin. Loh, maksudnya apa? Nih saya tanya lagi, kamu resapi dan renungin kisah hidup kamu. Kamu pengen handphone pernah nggak? Pengen banget beli handphone.
atau barang apapun deh, pengen. Seneng kan? Wah, melakukan apapun untuk membeli handphone tadi atau barang tadi. Begitu kamu udah dapetin, seneng nggak? Seneng. Tapi saya mau tanya, lama-lama jenuh nggak sih? Loh iya juga ya. Loh iya tak? Handphone yang kamu katanya pengen banget dapetin, dapet nih, alhamdulillah, bersyukur dong. Iya mas, seneng nggak? Seneng. Tapi kok abis itu kamu kayaknya nggak seseneng dulu lagi sebelum mendapatkannya? Loh iya ya. Wah ya juga nih. Kenapa? Karena manusia, kita itu hanya ingin mendapatkan dan belum tentu mau mendapatkannya. Saya ulangi, kita sebagai manusia sebenarnya hanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi ketika mendapatkannya belum tentu itu yang kita mau. Betul gak? Ayo, bagi kamu yang dulu jomblo pengen punya pasangan, sekarang punya pasangan jenuh gak? Loh kok bisa? Loh, sebentar mas. Wah, ini berarti Mas Aryan secara tidak sengaja atau secara tidak langsung nih ngajarin kita nggak usah punya keinginan dong mas. Betul gak? Tadi disuruh lupain. Berarti kita intinya mas, nggak usah punya keinginan gitu. Itu yang Mas Aryan maksud ya? Bukan. Makanya dengerin sampai habis biar nggak bingung. Itulah pagar kehidupan. Ini loh maksud saya. Kamu resapi. Kan tadi saya suruh kamu memikirkan sesuatu. Kemudian saya suruh kamu tiba-tiba melupakannya. Tahu nggak kenapa saya suruh kamu tiba-tiba melupakannya setelah memikirkannya? Saya menyuruh kamu untuk jadi orang tuh ikhlas teman-teman. Sadari bahwa apa yang kita mau itu bukanlah sesuatu yang kita cari. Kenapa sih setelah gajian duit kamu habis mulu? Siapa di antara kamu yang habis gajian, habis THR duitnya cepet nguap? Katakan saya di komentar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mindset kamu adalah aku bisa bahagia kalau aku beli A dulu. Aku bisa bahagia kalau aku beli B dulu. Aku bisa bahagia kalau aku pergi ke C dulu, pergi ke D dulu. Sekarang saya mau tanya, emang benar setelah kamu beli itu, kamu bahagia? Mana buktinya? Iya juga. Berarti yang saya maksud adalah, hey, kalau kamu pengen bahagia, kebahagiaan sesungguhnya itu cuma satu. Lihat apa yang di depan mata kita, nikmatin, itulah kebahagiaan yang sejati. Selain daripada itu cuma fata morgana dan senda gurau belaka. Saya ulangi, yang saya inginkan dari kamu sebagai sahabat saya adalah menjadi manusia yang benar-benar bahagia. Bukan ketipu sama dunia yang bikin kamu akhirnya nangis, marah, kecewa. Caranya gimana? Lihat di depan mata kamu ada apa? Makanan apapun nikmatin, itulah bahagia. Orang siapapun yang kamu ada nih di sampingmu, baik jomblo maupun tidak, siapapun orang itu dinikmatin. Benda apapun yang ada di depan mata kamu dihargai, dinikmatin. Konten apapun yang bisa kamu tonton dinikmatin. Jangan sambil main handphone. Iya nggak? Karena sesuatu hal yang kamu mau, percaya sama saya, itu bukan yang kamu butuh. Ujung-ujungnya kalau kamu dapetin yang kamu mau terus, kamu bakal jenuh doang, bakal marah-marah doang, bakal jadi orang yang kosong dan hampa doang. Kenapa? Karena bukan itu yang kamu bikin bahagia kamu tuh, bukan itu. Setan itu cuma pengen kita jadi manusia yang mengejar dunia terus. Padahal mah yang kita kejar itu juga bukan sesuatu hal yang bikin kita happy. Itu semua cuma tipu daya dunia dan senda gurau belaka. Sadar nggak? Itulah sebabnya kalau kita balikin ke keyakinan saya lagi sebagai orang muslim, di Quran Allah bilang apa sih? Di Quran Allah bilang sesungguhnya dunia itu hanya betul senda gurau dan tipu daya belaka lah. Bener. Ada orang nyicil handphone. Dia pikir apa? Dengan aku beli handphone itu, aku bisa bahagia. Dapat tuh handphone nyicil. Begitu dia punya handphone, happy nggak? Happy. Tapi sebentar. Sebentar doang happy-nya. Abis itu, ya udah. Kembali ke cetakan pabrik lagi. Jadi orang mellow lagi. Jadi orang mengeluh lagi. Jadi orang yang gosip-gosipin orang karena ngiri lagi. Sekarang bagi kamu nih, sahabat saya yang suka nyicil handphone. Saya mau tanya sama kamu. Kamu nyicil handphone kenapa? Karena kamu pikir handphone itu bisa bikin kamu happy. Oke, saya tanya sama kamu. Mana buktinya? Kalau kamu merasa handphone yang kamu cicil abis-abisan ini bikin kamu happy, saya mau tanya, kenapa setelah punya handphone itu, kamu ngerasa dunia tetap tidak adil sama kamu?
Kenapa kamu sudah punya handphone yang katanya bikin kamu happy tadi, kamu ngerasa Tuhan itu nggak adil sama kamu? Kenapa diri kamu sebagai sahabat saya yang sudah punya handphone yang katanya bisa bikin kamu happy tadi, tapi kok tetap iri sama kehidupan orang lain yang menurut kamu lebih sukses dari kamu? Mana? Harusnya kalau handphone ini bikin kamu happy, semua masalah kamu beres dong. Nggak harus jadi orang galau lagi dong. Nggak jadi orang mellow lagi dong, betul nggak? Halo? Berarti intinya apa sih? Kamu sebagai sahabat saya sadar nggak lagi ketipu dunia? Nah, itu maksud saya loh. Jangan kita mengikuti ke arah mana nafsu kita mau. Kita ikuti ada apa di depan mata kita nikmatin. Sampai kita ngerasa happy dengan apa yang Tuhan kasih sekarang juga. Itulah yang Tuhan mau, itu namanya bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur akan dilebihkan. Itu kan janji dari Yang Maha Kuasa. Jadi sekarang ya saya tahu, hanya orang-orang seperti kamu nih, sahabat saya yang mau mempraktekannya. Ya, hanya orang-orang terpilih di antara kamu yang mau mempraktekkan ini. Dan hanya orang-orang terpilih di antara kamu juga yang menghargai konten ini dan memberikan jempol ke atasnya buat saya. Terima kasih ya, orang seperti kamu langka. Dan orang-orang seperti kamulah yang saya jamin bukan hanya sukses di dunia, tapi di akhirat pun kamu sukses. Masalah kamu bakal beres loh, karena kamu satu-satunya orang yang kemungkinannya tuh langka gitu ya, orang kayak kamu nih yang mau mempraktekkan hal seperti ini. Terima kasih ya. Kamu sudah berharga loh buat orang lain dan juga buat diri kamu sendiri. Hebat kamu. Kamu luar biasa. Dirimu spesial banget. Sadar gak sih? Kalau kamu butuh ngobrol dengan saya, bisa cek caranya ada di bagian deskripsi. Dan kalau kamu pengen beli buku saya, iya saya ada buku, itu bagus banget. Alhamdulillah laku sekali karena membantu. Caranya gimana? Ada di deskripsi juga ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.